Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihwanuddin dengan NIM K1470074 akan mempresentasikan hasil akhir dari aktivitas konsultasi bersama mitra konveksi daerah. Ada 7 pokok bahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yaitu ada gambaran umum mitra, hipotesis masalah, tujuan yang dicapai setelah penyelesaian masalah, metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, solusi yang ditawarkan, lalu uji solusi dan saran pengembangan selanjutnya. Judul yang saya ambil dalam proyek saat ini adalah manajemen sumber daya manusia sebagai faktor utama efisiensi produksi. Ini merupakan permintaan dari mitra sendiri secara khusus karena dalam hal ini belum ada penanganan secara baik dalam pengembangan manajemen sumber daya manusia. Untuk gambaran umum sendiri, konveksi ini dibangun pada akhir tahun 2019, lebih tepatnya akhir November dan Desember. Itu bertemu dengan antara 2 orang dalam bidang produksi dan marketing yang berkolaborasi dan mulai beroperasi pada bulan Februari 2020 yang bertempat di daerah Cimanggu, Taman Gria. Yang pada awalnya saat pendirian hanya berjumlah 5 karyawan dengan sekitar 6 mesin yang dimiliki. Dan terus berkembang hingga saat ini menjadi 15 karyawan pada tim produksi, 4 orang karyawan pada tim manajemen, dan 3 orang pada tim pemasaran. Konveksi ini berfokus pada pengadaan secara khusus pakaian atau produk fashion yang bersifat custom atau juga merchandise yang bisa kita buat. Untuk hipotesis masalah dan tujuan yang dicapai, ini adalah permasalahan yang dari awal terbentuknya konveksi daerah yang terus dialami dari bulan ke bulan, yaitu tidak sesuainya biaya alokasi produksi total dengan perencanaan saat pemberian harga. Jadi, pada saat pemberian harga kepada customer dan setelah pelaksanaannya, justru biaya yang dialokasikan lebih banyak dari segi waktu, dalam biaya pembayaran gaji karyawan, dalam biaya pembelian bahan baku, dan lainnya. Dan tujuan yang dicapai adalah biaya dari produksi yang dikeluarkan saat alokasi produksi itu sesuai dengan harga yang diberikan kepada customer saat deal harga dan proyek akan dilaksanakan, sehingga mitra atau konveksi daerah mendapat keuntungan sesuai dengan perhitungan. Metode yang digunakan adalah forum group discussion bersama tim pengawas, karyawan, tim manajemen yang lainnya, dan didapat bahwa kecacatan dalam mitra konveksi daerah adalah tidak adanya jadwal secara khusus dari masing-masing proyek atau dari masing-masing sumber daya manusia dari berbagai tingkat, baik dari manajemen, pengadaan, ataupun tim produksi bagian jahit atau sewing. Terdapat 4 langkah yang dapat dilakukan selama ini, itu dari time study, data study, pembentukan gancar, dan pengawasan. Dalam time study ini adalah penghitungan waktu produksi. Jadi, waktu produksi ini berkaitan dengan berapa lama satu produk itu bisa dihasilkan oleh satu orang input atau satu orang karyawan. Walaupun secara realnya, dalam pengerjaannya, semua bekerja sama, mengerjakan satu proses hingga selesai dan berlanjut ke proses selanjutnya. Saling membackup antara satu karyawan ke karyawan lain. Menggunakan layout yang telah ditentukan oleh tim produksi. Untuk data study adalah perhitungan biaya produksi, baik biaya tetap, biaya variabel, hingga ke detail-detailnya. Hal ini akan menghasilkan biaya tetap per hari, dan ini adalah menjadi patokan utama jumlah output yang harus diproduksi dalam waktu harian. Dalam data study ini didapat biaya tetap yang harus dibayarkan mitra atau konveksi daerah berjumlah sekitar 1,3 sampai 1,4 juta untuk menjalankan satu hari produksi, di mana 1,4 juta ini harus terbayar dalam satu hari produksi, dan itu menjadi output yang harus diproduksi. Untuk Gantt chart adalah jenis bagan batang yang mengilustrasikan jadwal proyek. Jadi
jumlah waktu yang kita alokasikan pada proyek semua tertuang dalam ilustrasi jadwal proyek. Begitu juga kita menghubungkan antar aktivitas atau antar proyek agar semua berjalan beriringan. Karena dalam pengerjaan proyek ini ada banyak aktivitas yang harus dilakukan, dari mulai pengadaan, cutting, bagian aksesoris, bordir, sablon, untuk jahit, dan lainnya. Jadi bisa lebih terjadwal, sehingga kita bisa melihat apakah satu proyek atau produksi itu sudah melebihi batas waktu yang telah ditentukan dari targetan atau belum. Dan bagaimana itu harus disiasatinya. Nah, makanya dibentuk tahap keempat, yaitu pengawasan, memastikan waktu produksi berjalan sesuai dengan alokasi dan perencanaan. Begitu juga pada pengawasan ini penanganan apabila ada yang sudah mulai keluar dari jalurnya, gitu, untuk terus dipantau. Dan solusi ini telah dilakukan selama 3 bulan ke belakang, yaitu pada bulan Oktober, November, dan Desember. Pada bulan pertama, pengaplikasian dari solusi yang disarankan oleh konsultan adalah dari yang sebelumnya mitra itu bisa mengalami defisit dari 2 sampai 3 juta per bulannya. Setelah dilakukan pengaplikasian dari solusi yang ditawarkan, laba rugi mitra sudah bernilai positif gitu. Pada saat bulan pertama pengaplikasian, laba sebesar diterima Rp6.188.063, di mana ini merupakan 50% dari laba yang diterima yang direncanakan. Yang sebelumnya direncanakan pada bulan pertama ini adalah 12 juta, yang melalui perhitungan setelah kita lempar ke customer harga. Dari perhitungan, kita bakal untung sebesar 12 juta. Namun, terdapat beberapa problem yang mungkin masih dialami dari peralihan sebelumnya tanpa menggunakan apa-apa menjadi menggunakan Gancar. Dan akhirnya kita bisa memaksimalkan hingga 50% laba diterima. Dan terdapat peningkatan pada bulan kedua dan bulan ketiga, di mana bulan kedua itu bisa mendapat 80% dari laba yang direncanakan, dan bulan ketiga sekitar 90% dari laba yang diperhitungkan. Di mana 80% dan 90% ini apabila kita totalkan pada bulan kedua dan bulan ketiga dapat dihitung untuk laba yang diterima perusahaan berkisar di 21 sampai 20 juta. Dan saran pengembangan selanjutnya yang disarankan oleh tim konsultan adalah dilakukannya pengembangan yang lebih lanjut pada metode penjadwalan Gancar, di mana ini berkaitan pada setelah kita bentuk jadwal yang baik dan sesuai dengan alokasi budgeting, itu tidak adanya dan kelirunya alokasi sumber daya mana yang diperlukan dan alokasi sumber daya manusia yang mana yang akan mengerjakan, sehingga perlu ditambahkan informasi dalam Gancar tersebut, sumber daya yang dibutuhkan apa saja, dan siapa yang akan mengerjakan untuk aktivitas tersebut. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan untuk hasil akhir dari program konsultasi konveksi daerah vendor konveksi modern dalam manajemen sumber daya manusia sebagai faktor utama efisiensi produksi.